Ki wis dhuwur-dhuwur ya. Ampun ki dhuwur. Carane wis Dhisik pisan kok. sesasinan ya. Sesasinan. Ya wis, mungkin dhisik pisan kok. Heeh. Tapi rabe telat dadine kaya ngene. Heeh. Wis dhuwur. Nek dirapoke cepet ya sak dhuwure paling. Heeh. Ngenteni Rabu kadang ra ono ya. Pane pas lunga. Oh. Nah, ini Bulik Sunarti ya Sobat Tani. Beliaunya ini sendiri lagi ngelangsiri bibit padi yang siap ditanam sendirian karena memang tenaganya yang lain belum pada datang. Nah, ini untuk bibit padinya ini adalah bibit padi Inpari 32 Super Jumbo ya. Nah, ini umur tanamannya sekitar ini ya, karena katanya telat pemupukan ya seperti ini. Untuk bibitnya umurnya ya 30 harian sekitaran, makanya itu nampak kelihatan tinggi-tinggi sekali ya. Kemudian untuk tanaman padi yang sudah ditanam 2 jalur itu ya, itu sebagai ruang udara untuk tanaman padi nantinya biar mempunyai gerakan dan tidak empet-empetan, juga sebagai jalur pemupukan dan pengontrolan biar mudah nantinya. Nah, ini kalau yang kita bisa lihat ya Sobat Tani, untuk sistem penanamannya ini tidak pakai jarwo atau jajar legowo 121, akan tetapi ini pakai jarwo yaitu 717 dan bisa jadi ini 616 ya. Ya, ini untuk sistem penanaman ya. Menurut saya itu ya ini hanya selera saja. Mau pakai sistem jajar legowo 121 atau pakai ini jajar legowo 717 itu ya terserah yang punya lahan ya. Yang penting sesuaikan saja menurut kondisinya. Nah, Sobat Tani, dalam upaya menanam padi ini selalu diupayakan semaksimal mungkin ya, agar untuk hasil panennya itu bisa maksimal. Terus, apa saja yang perlu diperhatikan ketika menanam padi? Ya, seperti Bulik Sunarti ini ya, yang selalu semangat mengupayakan untuk tanaman padinya itu bisa menghasilkan tanaman padi yang bagus. Nah, untuk yang pertama yaitu syarat tumbuh tanaman, di mana untuk tanaman padi ini menghendaki lingkungan dengan cuaca panas dan kelembapan tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Kemudian untuk rata-rata hujan yang sesuai dengan ini ya, syarat tumbuh tanaman padi itu sekitar ini ya, 200 mm per bulan atau sekitar ini ya, 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Nah, untuk tanaman padi ini dapat ditanam saat musim kemarau maupun musim penghujan. Dan untuk musim kemarau ini memang perlu diperhatikan ya, agar produktivitasnya itu tetap optimal. Selain curah hujan, suhu lingkungan juga perlu diperhatikan. Nah, untuk suhu yang ideal untuk menanam padi antara yaitu 22 sampai 27 derajat Celcius untuk dataran rendah. Nah, untuk sedangkan pada dataran tinggi itu untuk suhunya yang ideal itu yaitu 19 sampai 23 derajat Celcius. Dan untuk daerah saya ini tentunya masih cukup ideal ya, yaitu suhunya sekitar 29 sampai 33 derajat Celcius. Ya, tentunya untuk tanaman padi itu masih bisa tumbuh dengan subur. Nah, kemudian untuk tanaman padi juga ini ya memerlukan penyinaran matahari penuh dan juga angin yang tidak terlalu kencang. Ya, untuk alasannya ini ya, angin yang kencang itu bisa menyebabkan tanaman itu bisa rebah. Kemudian untuk yang kedua yaitu memilih tempat penyemaian yang tepat. Nah, dalam hal ini ya Sobat Tani, untuk penyemaian ini harus subur, mengandung banyak humus dan juga gembur. Persemaian juga ini harus di lahan terbuka tanpa naungan serta dekat dengan sumber mata air. Selain tempat yang sesuai, ini persemaian juga dilakukan dengan cara yang baik. Kemudian pemeliharaan persemaian ini harus dilakukan secara optimal agar nanti bibit padi tumbuh dengan baik pastinya.
Terus selanjutnya yaitu mengolah tanah dengan baik, atau yang ketiga ini ya Sobat Tani. Nah, dalam hal ini ya Sobat Tani, untuk pengolahan lahan ini juga harus dilakukan dengan baik agar pertumbuhan dan produktivitas tanaman itu bisa maksimal. Dalam hal pengolahan tanah ini sebaiknya disiapkan 2 bulan sebelum penanaman. Kemudian cara pengolahan sawah bisa dilakukan secara tradisional maupun modern. Langkah berikutnya yaitu pemilihan bibit terbaik. Nah, dalam hal ini ya Sobat Tani, untuk pemilihan bibit yang berkualitas ini juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan sebelum ini ya menanam padi. Ini bibit yang berkualitas memiliki ciri-ciri yaitu umur bibit tidak lebih dari 40 hari, tinggi bibit kurang lebih 25 cm, memiliki daun 5-7 helai, kemudian batang besar dan kuat, lalu terbebas dari hama dan juga penyakit. Berikutnya yaitu perawatan tanaman secara optimal. Nah Sobat Tani, setelah bibit ditanam, ini dilakukan perawatan dengan baik agar pertumbuhan dan juga produktivitas tanaman itu bisa maksimal. Dalam perawatan tanaman padi ini meliputi yaitu pengairan, penyiangan, penyulaman, pemupukan, dan pengendalian hama maupun penyakit. Nah, begitulah kira-kira Sobat Tani obrolan yang singkat dari saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Oke Sobat Tani, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk jumpa kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.